Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Firaulaya dari kelas 1A Prodi Promosi Kesehatan. Di sini saya akan membahas konten bahasa Indonesia yang berjudul Teori Sejarah Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Baik, yang pertama adalah teori sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia secara resmi lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Ketika para pemuda dari berbagai daerah di Nusantara berkumpul dalam Kongres Pemuda dan menyatakan ikrar, yaitu 1. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ikrar ini kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Bagian ketiga dari ikrar tersebut menegaskan tekad para pemuda untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara secara resmi diakui pada tanggal 18 Agustus 1945, bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Untuk yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia dalam konteks nasional dan resmi. Kedudukan bahasa Indonesia terwujud dalam Ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Dalam pasal 36 UUD 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sementara itu, melalui Sumpah Pemuda yang dibacakan di hari kedua Kongres Pemuda II, para pemuda mengakui dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Maka itu bisa disimpulkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia ada dua, yakni kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan. Lalu, fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial. Bahasa memiliki beberapa fungsi dan tujuan bahasa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Berikut beberapa fungsi dan tujuan utama bahasa. Yang pertama, untuk alat komunikasi. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi antara individu. Bahasa kemungkinan kita untuk menyampaikan ide, perasaan, informasi, dan instruksi kepada orang lain. Yang kedua adalah ekspresi. Bahasa memungkinkan kita untuk mengungkapkan emosi, perasaan, dan pikiran kita. Dan yang ketiga adalah penyimpanan dan pemindahan informasi. Bahasa memungkinkan manusia untuk menyimpan dan memindahkan informasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lalu, fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan budaya. Berikut adalah beberapa cara bagaimana bahasa memainkan peran penting dalam pembentukan identitas budaya. Yang pertama, pengungkapan budaya. Bahasa memungkinkan kita untuk menyampaikan nilai-nilai norma dan cerita-cerita yang menjadi inti dari suatu budaya. Yang kedua, alat persatuan dan identitas nasional. Di Indonesia, bahasa Indonesia berperan sebagai simbol persatuan dalam keragaman etnis dan budaya. Dan yang ketiga, pembentukan karakter bangsa. Bahasa juga berperan dalam membentuk karakter dan identitas nasional suatu bangsa. Melalui penggunaan bahasa Indonesia, berbagai suku bangsa di Indonesia dapat berkomunikasi dan memahami satu sama lain tanpa kehilangan rasa budaya mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan pendidikan dan pemerintahan. Selain fungsi sosial budaya, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi penting dalam kehidupan pendidikan dan pemerintahan. Berikut beberapa contoh fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan pendidikan dan pemerintahan. Pada pendidikan, yang pertama, bahasa pengantar pendidikan digunakan sebagai bahasa pengantar resmi dalam proses belajar mengajar semua jenjang pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi. Untuk yang kedua, bahasa ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia digunakan untuk menyusun buku pelajaran, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan karya akademik lainnya. Untuk bagian pemerintah, yang pertama, bahasa administrasi publik digunakan dalam penyelenggaraan surat-surat, laporan, keputusan, dan berbagai bentuk dokumen administrasi pemerintahan. Dan yang kedua, bahasa diplomasi nasional digunakan dalam komunikasi diplomatik dan hubungan luar negeri, terutama dalam pertemuan resmi di dalam negeri. Berikut adalah sumber rujukan yang saya dapat saat membuat PPT atau mencari
informasi mengenai teori dan sejarah kedudukan bahasa Indonesia serta fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial, budaya, dan pemerintah juga pendidikan. Terima kasih semua, semoga informasi yang aku sampaikan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.